Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Mistik Passer. Azimat khas Banjar Tembang Liring sudah sangat melegenda. Saking terkenalnya jarang para pecinta benda pusaka yang tidak mengetahui nama ini. Namun di samping namanya, masih ada banyak sekali dari mereka yang sama sekali tidak mengetahui jenis, bentuk dan kegunaannya. Tembang liring sendiri terdapat berbagai macam fungsi dan cara pengaktifannya. Dari jenis satu ke yang lainnya itu sangatlah berbeda tapi tetap satu namanya yaitu tembang liring. Sekilas tentang tembang liring ini, bila dilihat tidak ada ubahnya dengan jimat-jimat lainnya. Terdapat tulisan Arab hingga simbol-simbol dan gambar tapi tetap saja ada kelebihan tersendiri di dalamnya. Bila menelisik lebih dalam lagi tentang tembang liring, biasanya ia bermanfaat atau memiliki tuah sebagai berikut. Sebagai media pelet atau pengasihan umum, penglarisan atau untuk usaha, tahta atau kedudukan, membuat si pemakainya lebih berwibawa dan berkarisma. Sebagian ada juga yang untuk kekebalan. Bila dilihat dari manfaatnya, sudah tentu banyak orang yang ingin memiliki tembang liring ini dengan niat dan hajatnya tersendiri. Namun perlu Anda ketahui, tidak semua tembang liring itu berfungsi untuk pelet semata, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya tentang manfaatnya tadi. Karena tembang liring ini terbagi menjadi dua fungsi, jalur kiri dan jalur kanan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang tembang liring, sebaiknya kita ulas tuntas dari awal mula adanya tembang liring ini. Sejarah tembang liring diambil dari beberapa sumber. Kata tembang diambil dari tumbang sedangkan liring adalah miring. Sesuai dengan penciptanya, tembang liring ini pertama sekali dibuat memang khusus untuk pelet bayangan yang dimana si pembuat awalnya adalah seorang bujang yang ditolak cintanya. Karena cintanya ditolak, kemudian ia menuliskan rajahan atau simbol-simbol pada alas dari kulit. Ia membuatnya dengan rebahan di sebuah batang kayu yang tumbang dan miring. Dalam menulis rajahan, si bujang tersebut berpuasa tanpa makan dan minum selama 41 hari. Kemudian ia mendapatkan wangsit bila menulisnya harus menggunakan dawat atau tinta warna merah. Karena pada saat itu dawat berwarna merah tidak ada, maka ia menggunakan darah dari orang yang meninggal dunia karena perkelahian. Dari sinilah terciptanya pusaka khas Banjar Tembang Liring. Sekalipun sejarahnya pusaka ini digunakan dengan mudah, Anda tidak bisa begitu saja menggunakannya. Bila memahari dari guru atau dalang di Banjar, masih tetap ada tata cara menggunakannya. Tembang liring jalur kiri dan kanan sebutan ini adalah hiasan, yang dimana orang akan mengambilnya untuk tiga hal saja, yaitu harta, tahta dan wanita. Tembang liring yang jalur kiri ini, memang dibuat khusus untuk pelet bayangan dan memperdaya wanita sehingga bisa memiliki harta dan tahta sebagai kedudukan. Walaupun dengan tuahnya ini yang jalur kiri paling banyak diminati, selain itu kesakralannya juga tetap bisa dipertahankan, yaitu menggunakan dawat atau tinta yang dicampur dari darah manusia, yang meninggal dunia secara tragis seperti kecelakaan atau perkelahian. Jenis tembang liring yang satu ini memang sudah sangat jarang dibuat, tapi tetap saja ada yang bisa membuatnya, tapi tentunya dengan mahar yang mahal. Bila kita sudah membahas yang ke jalur kiri, selanjutnya kalian juga harus tahu hiasan untuk jalur kanan, yaitu digunakan sewajarnya untuk kebaikan. Selain itu biasanya dawat yang digunakan sudah tidak bercampur darah, asli tinta tapi tetap memiliki kesakralan. Pembuat tembang liring di Banjar, Anda tidak bisa sembarangan untuk mengetahui cara pembuatan tembang liring ini. Karena di Banjar sendiri pembuatnya adalah seorang dalang yang memang dikhususkan membuatnya, dan ini pun harus secara turun-temurun. Bahannya bisa terbuat dari kulit hewan, kain dan kertas. Konon tak sembarang orang yang bisa membuatnya, selain hanya dibuat oleh para dalang wayang. Membuat sebuah azimat tembang liring saja bahkan memerlukan waktu bertahun-tahun karena memerlukan waktu khusus. Proses pembuatannya pun syarat akan nuansa mistik, mulai dari mengurung diri dalam kamar melukis raja tanpa menggunakan sehelai kain pun di badan, hingga harus menuliskannya di dalam sumur. Dan ada pula dibuat sewaktu selesai acara pewayangan Banjar. Dalang yang akan meneruskan pembuatan tembang liring, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari penghulunya, bisa ayahnya, kakeknya atau pamannya, yang penting masih ada pertalian darah secara turun-temurun. Hal ini jugalah penyebabnya,
Saat ada orang yang memahari sebuah tembang liring dan mengerti kesemuanya lalu membuat duplikat atau mencontoh gambar dan simbol yang ada dalam tembang liring namun tidak bisa digunakan oleh orang lain. Jadi kesakralan tulisan dan simbol pada tembang liring, bila ditiru dengan orang lain maka itu tidak akan ada gunanya. Bila ingin manfaatnya tetap saja harus meminta izin dari pembuatnya. Bila diizinkan maka tembang liring tersebut bisa digunakan oleh orang lain. Jadi saat kalian punya tembang liring, maka orang lain tidak akan bisa untuk menggunakannya kecuali ada izin dari Anda sebagai pemiliknya. Walaupun tembang liring ini begitu hebat dan kuat, tetap saja ini pusaka yang termasuk ribet untuk digunakan, karena secara perawatan ia haruslah rutin. Bila tidak dirawat maka kekuatannya bisa tidak berfungsi bahkan hilang dengan sendirinya. Cara mengaktifkan tembang liring bila Anda memaharinya dari pembuat tembang liring, pasti Anda akan diberitahukan cara untuk mengaktifkannya, karena tanpa diaktifkan Anda tidak akan bisa untuk menggunakannya. Biasanya cara untuk mengaktifkan tembang liring adalah mengirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu kepada pemilik dawat atau tinta. Bila menggunakan darah, Anda harus diberitahukan nama pemilik darah yang digunakan untuk campuran dawat yang berada di tembang liring. Darah yang ada di tembang liring, biasanya terbagi dua dan itu sangat terlihat, yaitu darah dicampur dengan dawat atau tinta untuk menuliskan simbol dan tulis-tulisan yang terdapat pada tembang liring. Dan jika tidak dicampurkan, biasanya darah tersebut hanya akan dioleskan sebaris ketulisan atau simbol pada tembang liring. Nah, nama dari pemilik darah inilah yang harus diberitahukan kepada Anda. Selanjutnya tinggal Anda kirimkan Al-Fatihah sambil meminta izin untuk menggunakannya. Tapi pada umumnya, bila Anda memahari tembang liring tanpa mengetahui nama dari pemilik darahnya lebih baik jangan dimahari karena nantinya Anda tidak akan bisa menggunakan tembang liring tersebut. Selain itu, biasanya Anda juga akan diberikan beberapa bait mantra baik untuk menggunakan dan merawat tembang liring yang Anda mahari. Cara menggunakan tembang liring bila Anda sudah memilikinya, dan mengetahui semua nama pemilik dawat untuk mengaktifkannya. Untuk menggunakannya tidaklah sulit, karena pasti cukup Anda bawa saja. Memang terkadang masih ada mantra yang harus Anda baca, bila ingin menggunakannya untuk pelet lawan jenis. Pelet bayangan pada tembang liring, merupakan yang paling terkenal dan ampuh untuk mendapatkan cinta dari lawan jenis. Karena cukup merafal mantranya si lawan jenis bisa langsung jatuh cinta. Bahkan, bila si target melintasi bayangan si pemakainya saja sudah bisa terkena pelet bayangan dari tembang liring ini. Selain cara menggunakannya, ada hal lain yang harus Anda ketahui yaitu tentang perawatannya, karena bila tidak dirawat sudah pasti tidak akan bisa Anda gunakan lagi. Cara merawat merabun tembang liring seperti kebanyakan jimat pada umumnya, tembang liring ini bila dirawat cukup membakarkan hiyo lidi atau dupa. Selain itu Anda juga bisa menggunakan kemenyan untuk mengasapinya. Tapi terkadang, tembang liring yang berbeda pembuatnya maka akan beda juga cara merawatnya. Tapi bila Anda memaharinya langsung dari dalang pembuatnya sudah pasti Anda akan diberitahukan cara merawatnya. Kalaupun ada mantra yang harus dibaca, pasti Anda akan diberitahukan olehnya. Biasanya perawatan dilakukan pada malam-malam tertentu saja, kemungkinan hanya malam Jumat. Tapi kalau setiap malam Jumat harus dirawat ya kemungkinan Anda akan repot dibuatnya. Tapi kalau hanya malam Jumat Kliwon itu agak ringan karena hanya 1 bulan sekali. Hal yang terpenting, harus Anda ketahui tentang tembang liring ini adalah kebanyakan yang palsu daripada yang aslinya. Karena memang banyak dukun abal-abal yang memperjualbelikannya, bila Anda ingin mendapatkan yang aslinya maka usahakanlah memaharinya langsung dari dalang pembuatnya atau kepercayaan seller dalang tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Salam budaya.